LTV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat LTV, berjumpa lagi bersama kami dalam program podcast LTV. Kali ini kita sudah mendatangkan narasumber yang luar biasa, spesialisnya haji. Karena beliau sudah berulang kali menunaikan ibadah haji dan beliau juga sebagai seorang pembimbing dalam pelaksanaan ibadah haji. Langsung saja kita sapa Bapak Haji Dr. Andes Ridwan MHI. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Sehat ya? Ya. Sehat dan semangat ya Pak Haji. Semangat. Ya? Oke. Pak Haji, ini kan masih awal-awal Ramadan, pasti akan banyak kesibukan karena sebagai seorang Widya Iswara di Balai Diklat dan juga sebagai seorang dai di masyarakat. Apa nih kesibukannya di awal-awal bulan Ramadan ini? Ya, sebagaimana biasa tahun-tahun sebelumnya juga Mas Gata, kita juga memiliki kesibukan di samping di kantor. Karena kita bagian daripada masyarakat ya, kembali kepada masyarakat. Ada jadwal subuh ya. Setelah itu ada kajian subuh, kemudian ada kegiatan sholat tarawih berjamaah. Iya. Kemudian ada menjelang buka bersama pun kadang-kadang ada yang sudah terjadwal ini ya. Semacam kultum. Ya. Oke. Jadi sebelum buka bersama biasanya diadakan kegiatan kultum dulu. Kultum Nah, ya. seperti itu. Baik Pak Haji. Selain ada kultum dan juga kegiatan-kegiatan yang terjadwal, apa Pak Haji juga tercatat sebagai imam tetap di sebuah masjid? Ya, kalau imam tetap di masjid itu yang jelas di lingkungan kita sendiri itu Lingkungan sudah tempat pasti tinggal ya. Pak Haji. Ya. Oke. Oke. Baik Pak Haji, berbicara tentang ibadah haji, ini sangat menarik untuk dibahas, bisa berjilid-jilid atau berepisode ya. Ya. Kemarin sempat kita berdiskusi dalam program talk show-nya BDK TV. Saat ini kita sudah menjadi LTV TV-nya Balitbank yang sudah diakuisisi oleh Balitbank TV. Saat ini kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih menjadi haji yang mabrur itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Dimulai dari tahapan persiapan ibadah haji sampai pelaksanaan dan nanti pulang lagi ke tanah air. Yang pertama yang perlu kami gali informasinya, karena haji ini kan semua umat muslim di dunia ingin melaksanakan atau menunaikan ibadah haji. Karena salah satu rukun Islam itu adalah menunaikan ibadah haji. Tapi di sana perlu digarisbawahi melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Yang seperti apa itu yang dikatakan yang mampu itu? Oke, terima kasih Mas Gata, ini cukup menarik, perlu kita awali ya. Setidaknya ada 3 panggilan yang harus kita perhatikan Mas Gata. Pertama panggilan adzan. Panggilan adzan? Ya, panggilan adzan itu Mas Gata ya. Kalau Mas Gata dipanggil adzan ya, kadang-kadang masih ngelak, kaget dulu, nunggu ya. Itu masih bisa ngelak. Kedua panggilan haji. Panggilan ibadah haji. Ini adalah merupakan panggilan dikhususkan kepada orang yang mampu. Mampu dalam tanda kutip, dalam penjelasannya di dalam Al-Quran dijelaskan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi kata-kata man istata'a atau kemampuan itu ada mampu secara finansial. Secara finansial. Finansial ini ya artinya dia mampu membayar. Bayar daftar, kemudian melunasi, kemudian ada biaya untuk pelaksanaan haji di Mekah. Kemudian ada yang ditinggalkan di rumah. Butuh biaya juga itu Pak Haji ya? Jangan sampai nanti ketika
kita umpamanya bisa melakukan ibadah haji, ternyata nanti di Indonesia ada yang kelaparan, itu malah jadi madharat. Maka kategori itu belum dikatakan mampu ya. Jangan sampai nanti menyiksa atau mentelantarkan kepada keluarga yang ada di Indonesia. Kemudian kategori mampu dalam tataran kesehatan. Apalagi pengalaman haji tahun 2023 kemarin ini cukup jadi pengalaman bagi kita semua. Ternyata dari sekian tahun pelaksanaan ibadah haji, baru tahun ini terbanyak yang meninggal dunia. Mengapa? Terbanyak yang meninggal dunia? Iya, karena di sini adalah banyak yang tua-tua. Kemudian kondisi kesehatannya mungkin sudah mengkhawatirkan, sudah resti. Nah, inilah kemudian pemerintah mengambil kebijakan apabila mau melunasi maka harus ada namanya istitoah kesehatan haji dulu, baru bisa melunasinya. Itu berlaku untuk 2024 ini ya? Berlaku untuk 2024. Kalau tahun kemarin itu biasanya melunasi dulu baru tes kesehatan. Sekarang kesehatan dulu baru melunasi, Mas Gata. Diputar. Oke. Nah, karena itu untuk menyiasati banyaknya jamaah yang meninggal dunia. Iya, betul. Nah, kemudian yang dikatakan istitoah di sini dalam tataran keilmuan juga. Keilmuan juga. Ya, jangan sampai nanti ketika akan menunaikan ibadah haji ternyata dia masih kosong, tidak ada ilmunya. Sehingga ya haji yang diharapkan menjadi haji mabrur ternyata dia tidak bisa menggapainya. Mengapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Karena belum punya ilmu tentang ibadah haji. Maka Rasul mengatakan khuddu ani manasikakum, ambil manasik dariku. Ya. Artinya apa? Rasul sudah meninggal dunia, Rasul sudah tidak bersama dengan kita. Iya. Lantas kita belajar tentang manasik dari mana? Tentu dari para alim ulama kita. Al ulama warasatul anbiya. Jadi ulama adalah pewaris para nabi. Jadi kita harus belajar, Mas Gata. Jadi yang dinamakan kita menggapai haji mabrur itu bukan membalik telapak tangan, tapi melalui proses. Di awal pada waktu dulu kita menyampaikan tentang persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Jangan sampai syahadat sekedar lisan. Sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, zakat hanya sekedar belas kasihan, puasa hanya sekedar diet dan menguruskan badan, haji sekedar pelesiran dan menghabiskan uang jajan. Nah, ini bahaya, Mas Gata. Maka tataran keilmuan yang harus dibangun seseorang yang akan menunaikan ibadah haji adalah merupakan bagian istitoah penting yang harus menjadi perhatian bagi jamaah haji. Baik Pak Haji, jadi dari sisi mampu itu tadi kalau kita bagi ada 3 mampu ya. Mampu secara finansial, mampu secara fisik, dan terakhir mampu secara keilmuan. Baik Pak Haji, kita lanjut. Berkaitan dengan tahapan pelaksanaan ibadah haji, seperti yang kita tahu, ibadah haji itu ada 3 jenis pelaksanaan. Yang pertama ada haji ifrad, yang kedua ada haji qiran, dan yang ketiga ada haji tamattu. Kalau kebanyakan jamaah haji yang ada di Indonesia itu pakai cara yang mana, Pak Haji? Adapun cara yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW itu menggunakan 3 cara. 3 cara. Yang pertama adalah haji qiran. Qiran itu antara umroh dan haji itu dilakukan secara bersamaan. Dan dia masih kena dam. Masih untuk menyembelih kambing. Yang kedua adalah haji ifrad. Ya, haji ifrad ini adalah melakukan ibadah haji dulu baru umroh. Maka dia tidak ada damnya. Nah, cuman untuk melakukan seperti ini bagi jamaah haji Indonesia sangat berat karena dia harus menggunakan ihram,
dari datang sampai dia pelaksanaan ibadah haji. Selama prosesi ibadah haji selama proses ibadah haji harus menggunakan kain ihram. Nah, ini yang barangkali sangat memberatkan sekali. Dan itu memang tidak ada damnya. Tetapi ya, menjaga ihram itu adalah sangat luar biasa. Ya. Larangan-larangan ihram itu harus kita jaga, jangan sampai nanti kita banyak melanggar larangan ihram. Kemudian ada kaitan dengan masalah haji tamattu. Haji tamattu itu artinya haji santai. Jadi ketika nanti jamaah haji, ini kebanyakan dari Indonesia, ini berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sekitar 87,5% itu menggunakan haji tamattu. Ada yang menggunakan haji qiron, ada yang ifrad. Berarti ini mayoritas jamaah haji Indonesia itu berhaji dengan cara tamattu, haji tamattu. Benar. Jadi selama ini yang dilakukan dengan cara teknis atau melakukan dengan cara haji tamattu. Karena dia begitu sampai di Mekah, dia langsung melakukan umroh. Setelah itu baru melepaskan ihram, ya. Setelah melepaskan ihram, baru menunggu sampai datangnya musim haji. Ini mulai tanggal 8 Zulhijjah. Nanti mulai bergegas lagi untuk melakukan ibadah haji. Jadi kalau dikatakan ketiga tata cara pelaksanaan haji, ketiga-tiganya itu baik ya Pak Haji. Iya. Tapi masyarakat Indonesia lebih cenderung untuk memilih melaksanakan haji dengan cara haji tamattu. Iya. Oke. Itu karena dianggap lebih santai. Ya itu yang paling aman ya. Paling aman. Itu aman ini dari sisi apanya nih Pak Haji? Dalam segi terkait dengan masalah larangan ihram terutama, ini sangat berat ya. Maka bagi orang yang tidak memiliki keilmuan yang cukup ya, ini akan menjadi masalah. Nah, oleh karena itu kita berharap dengan menggunakan haji tamattu, dia selesai melakukan umroh, melepas kain ihram, kemudian biasa seperti biasa. Nanti pada waktu musim haji tiba, sudah mulai tanggal 8 Zulhijjah, itu sudah mulai menggunakan kain ihram lagi, kemudian niat haji ya sampai nanti selesai prosesi ibadah haji. Ini yang harus kita perhatikan, karena prosesi ini jangan sampai nanti banyak larangan-larangan yang dilanggar ya. Karena dalam melakukan ibadah haji ini harus diperhatikan ya, jangan sampai haji kita yang notabene Mas Gata sudah lama nunggu ya, ternyata haji kita ini sia-sia. Subhanallah. Nah, ini yang kita harapkan adalah haji mabrur. Bagaimana cara menggapai haji mabrur? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Iya. Sehingga jamaah haji ini jangan sampai terkesan haji ini hanya sekedar pelesiran. Oke. Coba kalau saya tanya dengan Mas Gata. Siap. Ya. Apa bedanya pelesiran dengan naik haji? Sama pergi dari rumah. Jadi kalau bisa haji itu kan harus mabrur ya. Iya. Kalau pelesiran itu ya, pelesiran itu lebih ke berwisata. Iya. Kalau di saat ini sangat menjadi tren itu wisata religi. Iya. Nah, wisata religi biasanya kan wisata terus didampingi dengan pelaksanaan umroh. Kalau tanpa ilmu tadi, ilmu tentang menunaikan ibadah haji, ya mungkin ibadah hajinya hanya sebatas wisata religi, bukan ibadah haji. Lebih kurang seperti itu Pak Haji. Mohon maaf kalau saya keliru. Iya. Tapi yang jelaskan begini Mas Gata ya, kalau yang dinamakan dengan pelesiran itu tidak perlu belajar ya, karena itu hiburan, wisata, jalan-jalan seperti itu Pak Haji ya. Cukup ada guide-nya sudah selesai. Iya. Tetapi kalau haji itu harus belajar, karena suatu saat tidak selamanya pembimbing itu bersama dengan jamaah. Dengan jamaah, oke. Ada kalanya nanti ya kita kan tidak tahu. Pada waktu tawaf
nanti terpencar. Apa yang harus dilakukan? Tapi kalau bagi orang yang sudah memahami ibadah haji, dia akan melanjutkan apa yang harus dilakukan. Tanpa pembimbing Jamaah sudah sudah paham. Disinilah menjadikan haji, jamaah haji itu harus bisa mandiri. Jadi ketika nanti seperti sholat, ya tanpa dibimbing dia sudah bisa sholat. Artinya apa? Kita jadikan ibadah haji ini adalah seperti ibadah-ibadah yang lain yang harus dipahami dengan benar, baik tataran syariat dan hakikatnya. Ini banyak orang yang hanya memahami tataran syariat, hanya tataran fikihnya, tetapi dia sangat kosong dalam memahami ibadah atau makna di balik ibadah yang mereka lakukan. Jadi seolah-olah menjadi kering ibadahnya. Mengapa kering? Disinilah maka hikmah menjadi bagian dalam rangka kita untuk melakukan ibadah. Ibadah yang sesungguhnya itu adalah ibadah yang hudurul qalbi ma'allah. Artinya ya, ketika ibadah itu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ibadah itu menghadirkan Allah. Nah, ini yang harus kita yakini. Jangan sampai kita ibadahnya ibadah yang kering ya. Hikmahnya tidak ada. Apa maksud dari melontar jumroh? Apa maksud daripada kita berada di Arafah? Ini yang harus kita pahami secara benar. Jangan sampai jamaah haji ketika memahami ibadah haji hanya sekedar tataran syariat atau sekedar fikihnya saja. Mereka tidak memahami secara benar, secara hikmahnya dibalik dari pelaksanaan ibadah haji. Itu yang harus kita ketemukan antara jasad dengan ruhnya. Kalau ibarat syariat atau fikih itu ada jasadnya, maka ruhnya adalah hikmahnya. Maka antara jasad dan ruh sudah ketemu, disitulah maka makomnya hudurul qalbi ma'allah. Ini yang barangkali ibadahnya sudah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita wajib menghadirkan Allah dalam diri kita ketika beribadah itu bukan cuma untuk ibadah haji ya. Tapi dalam hal ini karena ibadah haji ini butuh biaya, butuh tenaga, butuh waktu. Jadi sangat disayangkan ketika ibadah haji itu tidak menggapai tahapan haji yang mabrur itu. Baik Pak Haji, selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji tamattu diawali dengan berumroh. Untuk bincang-bincang kita kali ini kita akan sedikit menggali informasi tentang tahapan-tahapan ibadah haji dimulai dari umroh. Bagaimana pelaksanaan berikhram itu dimulai dari tempatnya mikatnya ikhram. Itu penjelasannya seperti apa itu Pak Haji? Terkait dengan masalah pemberangkatan haji jamaah Indonesia, ini kita bagi menjadi dua gelombang kan. Gelombang pertama dan gelombang kedua. Ada yang membedakan. Gelombang yang pertama itu langsung ke Madinah. Langsung meluncur ke Madinah. Itu nanti baru ke Mekah. Kalau yang gelombang dua itu dari Jeddah langsung ke Mekah dulu. Baru nanti setelah haji baru ke Madinah. Mana yang benar-benar semua? Tidak ada yang tidak benar. Ini kadang-kadang orang bertanya yang macam-macam. Nah, oleh karena itu akan saya jelaskan bagaimana tata caranya untuk gelombang yang pertama. Gelombang yang pertama dia akan melakukan ziarah di Madinah kurang lebih sekitar 8 hari atau 8 hari setengah lah ya. Biasanya ada yang sampai 9 hari. Itu nasib-nasiban juga Mas Gata. Ada yang sampai 9, ada yang kadang-kadang sampai 8 hari. Ya, paling singkat 8 hari. Paling tidak pokoknya 8 hari. Kemudian ada hal penting yang harus dilakukan. Ada nama situ yang dinamakan dengan Arba'in. Arba'in itu artinya
sholat 40 waktu. Bukan istilahnya nanti sholat arba'in Mas Gata. Artinya sholat 40 waktu yang dilaksanakan di Masjid Nabawi. Di masjidnya Rasulullah. Iya. Oke. Dulu ada yang tanya, bagaimana Ustadz kalau kami tidak sampai 40? Nah, ini tidak masalah. Apakah arba'innya tetap terpenuhi Ya. kalau nggak sampai 40? Ini tidak ada kaitan dengan masalah haji. Oh. Ya, arba'in itu adalah merupakan sunnah saja. Sunnah. Kalau andai kata bisa dilakukan, monggo. Kalau tidak bisa, ya jangan memaksakan. Kalau sakit mahnya, bagaimana dia akan melakukan sholat terus ke masjid sementara dia tidak bisa jalan? Nah, ini akan memaksakan diri. Maka ibadah ini harus mempertimbangkan kaitan dengan masalah kesehatan juga. Jangan sampai hantem kromo. Ya, umpamanya, oh aku nak nunggu dari sholat duhur sampai ke isya duduk di masjid terus, ya monggo kalau sanggup. Tapi kemudian kalau sudah mengabaikan dia ndak makan, ndak minum, ini kan malah mencelakakan diri sendiri. Oke. Nah, ini yang mindset yang harus kita bangun dalam beribadah, itu tidak boleh mencelakakan dirinya sendiri. Dan tidak Tetapi, boleh berlebihan ya Pak Haji ya. Ya, artinya harus moderat ya. Moderat. Ya, betul. ya kita jangan sampai nanti kita umpamanya mengejar arba'in sementara kita mengabaikan dari sisi kesehatannya. Ini harus kita perhatikan. Ya, itu Mas Gata. Baik Pak Haji. Oke, jadi dari tahapan ibadah haji tadi untuk gelombang pertama itu mendaratnya di Madinah. Ya. Oke, gelombang kedua di kota Jeddah. Oke. Oke, setelah tiba di Madinah, sudah melakukan sudah berniat ihram di mikot ya, tempat niat ihram. Tahapan selanjutnya adalah tawaf. Ya. Betul Pak Haji? Betul. Ya. Betul, oke, tawaf. Oke. Oke, setelah melakukan tawaf, apakah proses atau ada hal-hal yang penting yang perlu ditekankan Ya. ketika pelaksanaan umroh itu Pak Haji? Oke. Tadi baru bicara masalah ziarah ya. Ziarah ya. Jadi nanti ada beberapa ziarah yang kita lakukan. Pertama, kita akan masuk ke Raudhah ya. Itu Raudhah. biasanya. Ya, Oke. Raudhah adalah merupakan taman-taman surga, merupakan tempat di mana ketika kita berdoa akan diijabah oleh Allah SWT. Oke. Jadi masuknya itu secara berhubungan berdasarkan nanti kloternya ya. Kemudian ada makam Baqi ya. Makam Baqi. Ya. Itu pemakaman yang ada di kota Madinah itu. Ya, itu di samping masjid itulah. Kalau makamnya Rasul ya depan sampingnya Raudhah itu adalah makamnya Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan Umar. Ada 3 orang di situ. Kemudian nanti baru setelah itu kita akan ke Masjid Quba. Masjid Quba Quba itu ini adalah- masih termasuk dalam rangkaian Ya, ziarah tadi ya. Ziarah itu adalah merupakan masjid pertama kali yang dibangun oleh Rasul Muhammad Sallallahu SAW. alaihi wasallam. Rasul mengatakan barang siapa yang sholat di Masjid Quba Oke. ya 2 rakaat pahalanya sama dengan umroh sempurna. Nah, dengan artinya luar biasa. Pahala sholat di Masjid Quba. Ya, maka kita harus diupayakan harus bisa berkunjung ke Masjid Quba itu. Kemudian dilanjutkan nanti biasanya di Jabal Uhud. Nanti akan melihat di situ ada syuhada Uhud termasuk pamannya Rasul yaitu Sayyidina Hamzah yang meninggal dunia pada waktu perang Uhud, juga dimakamkan di situ. Artinya kita napak tilas, Mas Napak Gata. tilas. Ya. Di sana ada makam Ya. di Jabal Uhud itu. Ya. Kemudian nanti terakhir yang disenangi oleh jamaah Mas Gata, kemana? Ke kebun kurma, Kebun kurma, wisata belanja. wisata belanja. Ya. Ini biasanya, rame itu. Ya. Nah, setelah rangkaian selesai sudah 8 hari kurang lebih, nanti baru ada namanya persiapan untuk melakukan umroh. Karena kita menggunakan haji tamattu, maka nanti kita akan melakukan mikot. Mikotnya berada di Zulhulaifah atau terkenal dengan di Bir Ali. Bir Ali. Ya.
Baik Pak Haji, mohon maaf. Jadi kita perjelas, ketika jamaah haji itu sampai di kota Madinah, jadi bermukim dulu di Madinah selama 8 sampai 9 hari. Kurang lebih melakukan kegiatan-kegiatan ziarah, mulai dari sholat di Masjid Kuba, berziarah ke makam Baqi, dan terakhir berbelanja kurma ya di pasar. Oke. Selanjutnya baru ke tahapan berikutnya, mikot, lalu melakukan prosesi umroh seperti itu Pak Haji. Oke. Jadi ada hal penting Mas Gata yang harus diperhatikan oleh seorang jamaah. Maka saya katakan dari awal, dia harus memahami tentang rukun daripada haji. Rukun haji itu ada berapa Mas Gata? Rukun haji ada 5 ya. Ada 5. Oke. Yang pertama niat ihram dari mikot. Iya. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Maka harus urut Mas Gata. 4 ini harus urut, maka dipersyaratkan yang terakhir harus tertib. Oke, mulai dari yang pertama, niat ihram dari mikot. Nah, di sini sebelum kita melakukan niat ihram dari mikot, ini harus diperhatikan ada sunnah-sunnahnya Mas Gata. Ada sunnahnya ketika melakukan niat. Ya, melafazkan pertama niat. Harus melakukan pembersihan dulu dari badan kita nih. Kalau ada kuku yang panjang ditetai, kalau kotor dibersihkan. Kemudian pada waktu nanti itu adalah mandi, namanya mandi sunnah ihram ya. Setelah mandi sunnah ihram, hal penting yang diperhatikan adalah bagaimana tata cara menggunakan kain ihram. Jangan sampai menggunakan kain ihram seperti menggunakan kain sarung. Nah, ini bahaya. Karena Mas Gata, pada waktu menggunakan kain ihram tidak boleh menggunakan celana dalam, tidak boleh menggunakan kaos dalam, tidak boleh menggunakan kopiah yang melekat di kepala kita. Ini harus diperhatikan. Cukup kainnya saja. Iya. Jadi di situ hanya kain yang kita sarungkan, cuman menggunakannya tidak seperti menggunakan kain sarung. Ada teknis tersendiri bagaimana tata cara supaya tidak kesingkap. Coba bayangkan Mas Gata, pada waktu kita menggunakan kain ihram seperti menggunakan kain sarung, kalau kesingkap itu kan bahaya, akan kebuka dan akan kelihatan aurat kita. Ya, ini yang fatal. Nah, setelah itu, setelah menggunakan kain ihram, ya, nanti semuanya akan diangkut kemana? Nanti ke Bir Ali, dari pondok ke Bir Ali. Jaraknya kurang lebih sekitar 12 kilo ya, tidak jauh enggak. Nanti setelah di sana, ini Mas Gata, yang harus menjadi perhatian. Ya namanya jamaah ini kan baru, ya baru datang ke situ. Kemudian lokasi baru, mereka belum familiar. Dari mana dia masuk, dari mana dia keluar. Iya. Ini kadang di mana dia masuk, pintu keluarnya lain. Ini jadi masalah, ya. Maka harus didengarkan dari petunjuk masing-masing ketua rombongannya. Ketua rombongan. Ya. Itu jadi tugas dan tanggung jawabnya ketua rombongan. Itu tugas dari ketua kloter mendelegasikan kepada ketua rombongannya. Kumpulnya di mana, nanti bisnya di mana. Nah, ini harus diyakinkan, ya. Karena sering terjadi kadang-kadang satu kloter itu Mas Gata sampainya di Mekah nanti tidak bersamaan. Ada yang kadang-kadang sudah datang duluan, ada yang sampai selangnya ada sampai sekitar 4 jam. Mengapa demikian? Karena tadi sopir itu belum mau berangkat kalau belum jumlah dari jamaah itu terpenuhi dalam bis. Lah kita kadang-kadang bercarian orang yang hilang di situ, orang yang kesesat. Ya, ini pengalaman tahun 2011 ya. Dari masuk pintu masuk itu sebelah kiri, dia keluar dari pintu kanan. Sehingga dia campur dengan orang India. Subhanallah.
Cukup lama Mas Gata, saya mencari sampai 2 jam di situ. Proses pencariannya itu. Pencariannya saja. Maka disinilah ya seorang pembimbing, ketua kloter, petugas kloter itu harus ada koordinasi. Maka semuanya harus satu komando. Oke. Ya. Kemudian komunikasinya kan sekarang sudah mudah Mas Gata ya. Posisi di mana, maka diharapkan para jamaah itu selalu menghidupkan HP-nya. Oke. Karena orangnya sudah tua, ya gaptek dengan teknologi. Nah ini yang menjadi kendala kita, sehingga sehingga menjadi masalah ketika berada di Bir Ali. Apa yang dilakukan di Bir Ali? Di Bir Ali nanti bagi yang belum punya wudhu, kalau yang sudah wudhu di hotel tadi tidak masalah. Kemudian kalau nanti belum ada wudhu, maka dia harus mengambil wudhu dulu. Ingat, tempatnya berlainan, laki-laki khusus laki-laki, perempuan khusus perempuan. Nah disinilah nanti kita percayakan, ketua rombongan itu harus bisa mengawasi siapa yang perempuan yang bisa dipercaya, siapa yang laki-laki bisa dipercaya, sehingga nanti pada waktu nanti kumpul di mana itu harus menggunakan tanda, umpamanya menggunakan bendera apa gitu, Belenda kloter 3 rombongan 10 umpamanya. Nah ini untuk mempermudah dalam rangka untuk untuk mencari atau kumpulnya dalam sebuah kelompok itu. Nah setelah sholatnya apa? Sholatnya adalah sholat sunnah ikhram 2 rakaat. Cuman kalau sempat di situ sholat tahiyatul masjid dulu karena masuk masjid, monggo. Tapi kalau tidak sempat lagi, cukuplah sholat sunnah ikhram 2 rakaat, kemudian keluar. Setelah keluar baru naik ke bis. Niatnya di mana Mas Gata coba? Niat berihram? Iya. Oke. Kalau sepengetahuan kami nih Pak Haji, niatnya itu ketika di bis itu kita sudah mulai berniat ya? Iya. Betul Pak Haji? Ya, jadi begini Mas Gata, karena jangan sampai nanti ada yang ketinggal kan? Iya. Nah, kalau sudah di bis kan mudah ngontrolnya, iya kan? Nah, kalau di bis jumlahnya sudah cukup, itu sudah pasti. Artinya, kalau nanti kita melakukan niat yang belum cukup orangnya, siapa yang tanggung jawab kepada orang yang belum niat? Ini kan berbahaya. Iya. Maka tradisi saya, ketika saya menjadi petugas, saya akan mengontrol dari bis 1 sampai dengan bis 10. Kita yakinkan apakah benar bahwa semuanya sudah mengambil niat umroh, ya. Jadi niatnya ini ada niat yang pendek, ada niat yang panjang. Saya tanya, mau panjang atau yang pendek? Kalau yang pendek mudah, labbaik Allahumma umratan. Sudah, itu sudah jatuh menjadi niat. Jadi kalau mau panjang dikit boleh, nawaitul umrata wa akhramtu biha lillahi ta'ala. Niat di sini harus dilafazkan ya Pak Haji? Ya, menurut mazhab Imam Syafi'i, lafadz itu adalah ya beda. Artinya kalau niat itu sebenarnya dalam hati Mas katanya. Cuman untuk menyatukan antara perkataan dengan hati, ya, supaya satu, niatnya supaya kuat, maka perlu untuk dilafadzkan. Artinya ketika kita mengucapkan itu diikuti dengan hati kita untuk niat melakukan ibadah umroh, kan begitu. Ini yang harus kita yakinkan. Jadi kalau ada yang mengatakan niat itu di mana? Ya niat dalam hati. Tapi apakah boleh kita lisankan atau kita lafadzkan? Ya monggo. Karena mazhabnya Imam Syafi'i mengajarkan demikian. Dengan adanya lafadz dan niat dalam hati kita, antara perkataan dan hati kita itu adalah satu. Nah itu artinya niat. Setelah nanti niat, ya baru membaca talbiyah biasa. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Bacaan ini dibaca sampai nanti menjelang tawaf. Oke. Jadi kita sampai di sana, inilah karena kita sudah menggunakan kain ihram, karena kita lagi menggunakan kain ihram, maka kita harus menjaga larangan ihram. Ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian, jangan sampai nanti kemudian banyak hal yang dilakukan. Karena termasuk salah satunya, ini kejadian Mas Gata ya. Kejadian di lapangan. Ketika mampir di restoran ya, di sana kan disiapkan sabun Mas Gata, ada sabun segala macam. Lantas kemudian jamaah haji menggunakan sabun. Nah, ini adalah merupakan bagian dari larangan ketika berihram. Karena kita tidak boleh menggunakan wangi-wangian. Itu ceritanya Mas Gata. Baik Pak Haji, cukup menarik ya pembahasan tentang rangkaian ibadah haji yang dimulai dari umrah. Butuh waktu yang panjang untuk menjelaskan setiap step by step ketika melaksanakan ibadah haji mulai dari tanah air sampai nanti selesai kembali ke tanah air. Untuk sesi kali ini mungkin kita cukupkan dulu Pak Haji. Nanti akan kita lanjutkan di part 2 untuk lanjutan dari rangkaian pelaksanaan ibadah haji. Oke, kita cukupkan. Terima kasih Pak Haji untuk waktunya, untuk ilmu dan tambahan pengetahuan untuk kami semua dan semua sobat-sobat LTP dimanapun berada. Sekali lagi terima kasih. Oke, sobat LTP. Mungkin untuk, sedikit tambahan. Baik, silakan Pak Haji. Sedikit tambahan Mas Gata, jangan sampai nanti nanggung ini. Ada sedikit tambahan yang perlu kita perhatikan ketika nanti kita melakukan sampai di Mekah. Itu langsung ke hotel dulu. Di hotel membagian kunci, sudah masuk semua, baru melakukan tawaf. Nah, khusus bab masalah tawaf akan kita bahas tersendiri ya, karena ini banyak ya, ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan ketika melakukan tawaf. Nah, ini yang menarik Mas Gata. Dan ini bisa saya tunjukkan data dan faktanya. Ketika ada jamaah yang melakukan ibadah, banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam melakukan tawafnya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sa'i, yang terakhir dengan tahalul. Setelah selesai tahalul, maka jamaah haji baru boleh membuka kain ihramnya dan boleh melakukan yang sebelumnya tidak diperbolehkan. Ya, ini yang harus menjadi perhatian Mas Gata. Nanti bab khusus tentang kesalahan-kesalahan dalam melakukan tawaf akan kita kaji ya, akan kita sampaikan pada bab khusus sehingga lebih akan menarik karena kajian ini sangat panjang sekali. Karena kita tunjukkan data dan faktanya bagaimana para jamaah Indonesia melakukan ibadah haji terutama salat tawaf itu masih banyak melakukan kesalahan dari tataran fikihnya. Ini yang harus kita sampaikan Mas Gata. Mungkin itu saja, terima kasih Mas Gata. Baik Pak Haji. Oke, untuk pembahasan bincang-bincang kita tentang pelaksanaan ibadah haji kita cukupkan. Nanti akan kita sambung di lain kesempatan dengan bab khusus tentang tawaf, sa'i dan yang lainnya sampai selesai. Baik sobat LTP, kita cukupkan bincang-bincang kita bersama narasumber kita Bapak Haji Ridwan. Nanti akan kita lanjutkan, kita akhiri. Terima kasih sekali lagi Pak Haji. Terima kasih Mas, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.